Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlana Azhani, NIM 8080-2031, akan mempresentasikan materi 1-4. Materi 1 membahas fungsi dan ragam bahasa. 1. Menggunakan ragam bahasa. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antar daerah juga terdapat perbedaan antar satu dan lainnya. Misalnya, ketika kita di tanah Jawa, mayoritas menggunakan bahasa Jawa dan yang lainnya. 2. Deskripsikan sifat-sifat ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. 1. Baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat fasif, konsisten, logis, efektif, dan kuantitatif. 3. Fungsi ragam bahasa. 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebangsaan Indonesia. 3. Simbol identitas Indonesia. 4. Pemersatu antara kelompok dan atau etnis. 5. Pemersatu adat dan budaya antar daerah. 4. Ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis. Dan non-ilmiah adalah keterangan pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar seperti fiksi. 5. Ragam bahasa ilmiah dalam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah sangat dibutuhkan saat menulis atau membuat sebuah karya ilmiah. Dengan mengetahui ragam ilmiah, kita bisa menyempurnakan bahasa yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Materi 2. Membahas diksi atau pilihan kata. 1. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. 2. Fungsi diksi, yaitu membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenal apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyatakan pendengar ataupun pembacanya. 3. Jenis-jenis makna kata. Makna leksikal, makna gramatikal, makna denotasi, makna konotasi. 4. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan, atau kelebihan makna. 5. Perubahan makna. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimbangan makna. Merupakan evaluasi penggunaan kata biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik diakronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki makna yang konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. 6. Idiom dan ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara tidak langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya.
Menurut Badadu, idiom adalah bahasa yang teradatkan oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan untuk makna. Materi 3 yaitu membahas kalimat. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri terdiri atas unsur subjek dan predikat. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Sedangkan predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau ditulis oleh pihak pertama. 3. Inti kalimat. Kalimat inti atau sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat itu ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk, makna, fungsi, kesederhanaan unsur, dan posisi atau urutan unsur. 4. Pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang mengembangkannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek maupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe, yaitu kalimat dasar berpola SP, kalimat dasar berpola SPO, kalimat dasar berpola SPPL atau pelengkap, kalimat dasar berpola SPO pelengkap, kalimat dasar berpola SPK, kalimat dasar berpola SPOK, kalimat dasar berpola SP pelengkap K, kalimat dasar berpola SPO pelengkap K. Materi 4 membahas tentang paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel ataupun model tulisan lainnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. 2. Kriteria paragraf. Paragraf terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas, membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. 3. Jenis-jenis paragraf. Paragraf deskripsi. Suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Paragraf narasi, yaitu sebuah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. 4. Jenis pengembangan paragraf, yaitu pola klimaks. Antiklimaks merupakan pola yang berisi informasi paragraf mulai dari yang bawah hingga yang teratas. Pola kuasalitas, pola sudut pandang, pola definisi luas, pola pertentangan, pola perbandingan, pola generalisasi, pola klasifikasi, dan pola analogi.
5. Jenis paragraf berdasarkan tata letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif atau deduksi merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. 3. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 6. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan. 1. Paragraf narasi, tujuannya untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. 2. Paragraf deskripsi, tujuannya untuk menggambarkan suatu objek secara detail dan terperinci. 3. Paragraf eksposisi, tujuannya untuk menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi. 4. Paragraf argumentasi, tujuannya untuk mengungkapkan ide, gagasan penulis, dan opini atau pendapat. Dan 5. Paragraf persuasif, tujuannya adalah untuk meyakinkan dan membentuk seseorang dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.